Salam aleihim saudara-saudara yang terkasih, salam damai sejahtera. Kami berdoa pada kesempatan ini berkat Bapa yang di surga turun atas saudara semua, sehat dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Haleluya. Apakah bedanya antara bahasa lidah atau bahasa roh dengan bahasa pikiran atau bahasa akal budi? Inilah saudara-saudara yang menjadi banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan penjelasan berdasarkan firman Tuhan yang tertulis. Apa itu bahasa lidah dan apa itu bahasa akal budi? Mari saudara-saudara kita ikuti dengan hati yang bersih dan dalam pimpinan Roh Kudus. Sebelum saya menjelaskan perbedaan antara bahasa lidah dan bahasa akal budi, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 14 sebagai berikut, saudara-saudara. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku berdoa, tetapi pikiranku tidak berperan. Kemudian ayat 15, bagaimanakah itu kemudian? Aku akan berdoa dengan roh dan aku akan berdoa juga dengan pikiran. Aku akan bermazmur dengan roh dan aku akan bermazmur juga dengan pikiran. Rasul Saul atau Paulus mempunyai pengalaman dalam dunia roh itu luar biasa sebagai kasih karunia dari Bapa yang di sorga, karena dia memang rasul yang dipilih untuk memberitakan Injil Kerajaan, kabar baik, kabar keselamatan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, bukan hanya kepada Bani Israel. Saudara-saudara, Paulus bersaksi bahwa dia berbahasa lidah lebih dari semuanya. Artinya berbahasa lidah dari semua rasul-rasul dan semua jemaat yang ada. Hal itu bisa dibaca di 1 Korintus 14 ayat 18. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus punya pengalaman yang luar biasa, ini dibagikan kepada kita. Dia mengatakan kalau berdoa dia dengan bahasa lidah atau bahasa roh, tapi dia juga berdoa dengan bahasa pikiran atau bahasa akal budi. Dia juga kalau memuji dan bermazmur kepada Yahweh Elohim yang di surga, dia dengan bahasa lidah atau bahasa roh, tapi dia bermazmur dengan bahasa akal budi atau bahasa pikiran juga. Jadi lengkap ini saudara-saudara. Nah, kita perlu mengerti perbedaannya apa bahasa lidah dan bahasa pikiran itu. Mari saudara-saudara kita lihat dulu apa itu bahasa roh. Di dalam Kitab 1 Korintus 14 ayat 2 dijelaskan demikian, saudara-saudara. Sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim atau kepada Tuhan, karena tidak seorang pun mendengarkan atau tidak tahu bahasanya. Dan dia membicarakan misteri dalam roh atau hal-hal yang rahasia. Itu ayat 2. Ayat 4, saudara-saudara, yang berbicara dengan bahasa lidah, dia sedang membangun dirinya sendiri. Saudara-saudara, orang yang berbahasa lidah itu tidak ditujukan kepada manusia, tapi kepada Elohim atau Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, orang yang berbahasa lidah itu berhubungan langsung dengan Bapa yang roh adanya. Seperti dikatakan Tuhan di dalam Yuhanes 4 ayat 24 bahwa Bapa itu atau Elohim atau Tuhan itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Bapa yang kita sembah itu roh, kemudian kita berdoa dengan roh kita, dengan bahasa lidah, maka akan ketemu saudara roh dengan roh. Yang dibicarakan apa? Tentang misteri dalam roh atau hal-hal yang rahasia, maksudnya yang pikiran akal budi tidak ngerti.
kecuali yang dikaruniai karunia menafsirkan bahasa lidah. Inilah saudara. Jadi orang yang berbahasa lidah itu berbahasa atau berdoa dengan bahasa roh, bahasa yang khas untuk berhubungan dengan Bapa yang roh adanya. Itu juga gambaran saudara, nanti di surga, di Yerusalem baru nanti, kita akan hidup kekal itu dalam suasana semua roh saudara. Karena itu bahasanya bahasa roh. Luar biasa kan saudara. Nah inilah yang terjadi saudara. Kitab suci berbicara bahwa bahasa roh itu memang ada. Kemudian fungsinya apa bahasa lidah itu saudara? Tadi dikatakan 1 Korintus 14 ayat 4. Orang yang berbahasa lidah itu sedang membangun dirinya. Artinya apa saudara? Orang yang berbahasa lidah itu berhubungan dengan Bapa yang roh adanya, otomatis urapan dari Bapa, kuasa, kasih, pengetahuan, pengertian yang sempurna dari Bapa itu masuk dalam diri seorang yang berdoa dengan bahasa lidah. Dan itu semua membangun pribadi orang itu, membangun rohnya untuk teguh, kuat, dan semakin kokoh. Sesuai kehendak Bapa, kita harus bertumbuh di dunia ini menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu saudara, orang yang lebih banyak berbahasa lidah dalam doa dan mazmurnya, itu berarti dia semakin giat, semakin banyak melakukan pembangunan atas dirinya sendiri. Dan orang itu tentunya imannya, kasihnya semakin kuat dan menjadi sungguh-sungguh terang di dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Kebaliknya saudara, orang yang tidak berbahasa lidah, orang yang tidak biasa atau tidak mau berbahasa lidah, atau orang yang jarang berbahasa lidah karena mengabaikan bahasa lidah itu, bahasa apa itu nggak bisa dimengerti, orang itu pasti tidak terbangun secara roh. Karena itu hidupnya pasti loyo saudara, cepat tergiur daya tarik dunia ini dan jatuh. Saudara bisa lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Inilah yang terjadi saudara. Itulah bahasa roh luar biasa dan mengandung kuasa yang sangat besar. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku berdoa, tetapi pikiranku tidak. Artinya apa? Bahasa lidah itu bahasa yang digerakkan oleh roh kita, bukan pikiran. Sehingga apa saudara? Bahasa itu tidak dimengerti orang lain yang dasarnya pikiran. Nah, oleh sebab itu saudara, orang yang berbahasa lidah itu bahasanya rahasia dari roh seseorang. Kemudian roh ini berdoa kepada Bapa, roh ini menggerakkan lidah seseorang. Lidah itu bergerak-gerak, bergetar, akhirnya membuka mulut dan keluarlah suara yang tidak orang lain mengerti. Kecuali yang dikaruniai karunia menafsirkan bahasa lidah. Itulah saudara. Tetapi Bapa yang di surga mengerti bahasanya. Inilah yang dimaksud bahasa lidah. Oleh sebab itu bahasa lidah sering juga orang sebut bahasa roh. Ya, kalau bahasa lidah itu berarti sumber gerakannya di lidah. Kalau disebut bahasa roh itu sumbernya dari roh. Dan itu bahasa yang sempurna. Orang yang berdoa dan bermazmur dengan bahasa lidah itu berasal dari roh seseorang itu. Ketemu dengan Bapa yang roh adanya. Dahsyat saudara. Karena itu orang yang bermazmur dengan bahasa lidah sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus itu bisa menarik hadiratnya turun, bisa dirasakan banyak orang, sehingga kalau di situ dalam suatu pertemuan orang itu menyimpan dosa, dosanya bisa disingkapkan dan orang itu bertobat. Kalau orang itu membawa roh-roh jahat dalam hidupnya, roh itu akan manifestasi sehingga roh itu bisa diusir keluar dari orang yang kerasukan. Nah ini kenyataannya.
Haleluya, itu bahasa lidah, saudara. Sekarang apakah yang dimaksud bahasa akal budi atau bahasa pikiran dalam 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 tadi? Kalau bahasa pikiran atau bahasa akal budi, orang yang berdoa dengan bahasa pikiran atau bahasa akal budi, itu bahasanya adalah bahasa orang yang berdoa. Kalau orang itu berbahasa Jawa, Indonesia, Inggris, atau Prancis, itu berarti bahasa itu kan berasal dari manusia, berasal dari akal budi. Nah, kalau orang menggunakan bahasa Prancis atau bahasa Indonesia untuk berdoa, itu namanya berdoa dalam bahasa pikiran atau dengan akal budi. Artinya apa, saudara? Mulutnya itu mengucapkan kata-kata yang diatur bersumber dari pikiran atau akal budi seseorang. Jadi orang itu berpikir dulu mau mengucapkan apa, misalkan mendoakan presiden, apa yang harus didoakan, mendoakan orang yang sakit, apa yang harus diucapkan, itu pikirannya yang berbicara dulu, kemudian tertuang dalam ucapan mulut seseorang. Sehingga bahasa akal budi itu sumbernya dari akal budi atau pikiran. Dan itulah yang bisa didengar, diketahui oleh orang lain. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Karena itu Rasul Saul atau Paulus itu kalau berdoa bermazmur dua-duanya, saudara. Kalau pribadi dia akan berdoa dengan rohnya, bahasa roh, bahasa lidah. Tapi kalau di kumpulan jemaat dia akan berdoa dengan pikiran. Mengapa, saudara? Supaya orang lain mengerti bahasanya sehingga dapat ikut mengaminkan. Ya, itulah yang terjadi, saudara. Tapi ada hal yang kelemahannya, saudara. Kalau bahasa pikiran itu terbatas, saudara. Jadi kalau saudara berdoa dalam 10 menit dengan bahasa akal budi, itu sudah kehabisan kata-kata, saudara. Sehingga tidak memenuhi target dari Tuhan yang katakan, tidak bisakah kamu berdoa dalam 1 jam saja? Ya. Kalau saudara bisa berdoa dalam 1 jam, itu saudara mestinya menggunakan bahasa lidah, bahasa roh. Itu bisa bermenit-menit, berjam-jam, saudara. Dan kalau dengan bahasa akal budi itu terbatas kata-katanya. Mungkin saudara bisa berdoa setengah jam itu sudah luar biasa. Kata-katanya sangat banyak, saudara. Mungkin ada yang diulang-ulang. Nah, saudara, tapi kedua hal itu dibutuhkan untuk kehidupan berjemaat. Mengapa, saudara? Karena yang dibutuhkan baik doa dalam bahasa lidah atau bahasa pikiran itu adalah iman seseorang. Jika seorang beriman pada doanya itu ditujukan Bapa yang di sorga, akan sampai, saudara. Bapa mendengar baik orang itu berdoa dalam bahasa lidah atau bahasa roh, atau orang itu berdoa dengan bahasa pikiran atau bahasa akal budi. Dua-duanya bisa diterima Bapa, saudara. Dan Bapa inginkan melalui firman-Nya dalam 1 Korintus 14 ayat 39, saudara. Karena itu, hai saudara-saudara, dambakanlah untuk bernubuat dan untuk berbicara dengan bahasa lidah. Janganlah melarangnya atau melarang orang yang berbahasa lidah. Saudara-saudara yang terkasih, jika saudara belum dikaruniai bahasa lidah, terimalah ini sebagai hal yang baru yang saudara bisa terapkan dalam kehidupan. Atau kalau saudara sudah berbahasa lidah, gunakan pada sasaran dan waktu momen yang tepat dan bersungguh-sungguhlah dalam doa berbahasa lidah. Dan jangan meremehkan orang yang berdoa dengan bahasa pikiran. Dan untuk semuanya saja, kalau memang belum bisa berbahasa lidah, jangan menghakimi orang yang berbahasa lidah, apalagi melarang orang yang berbahasa lidah. Itu melanggar firman Tuhan. Karena bahasa lidah adalah salah satu karunia dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, bagaimana seorang bisa berbahasa lidah? Tahap awalnya orang harus baptis Roh Kudus atau didoakan kepenuhan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, orang itu juga menikmati
bahasa yang dari Roh Kudus, bahasa roh namanya. Siapa yang menggunakan bahasa lidah di dalam kitab suci? Semua rasul-rasul Tuhan, termasuk Rasul Saul atau Paulus, semua berbahasa lidah. Luar biasa, saudara. Saudara bisa lihat, baca di Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Di situ diceritakan bagaimana Petrus sedang berkhotbah, Roh Kudus dicurahkan dan semua berbahasa lidah memasyurkan nama Tuhan. Dan mereka semua mengatakan, ternyata karunia roh untuk bangsa-bangsa lain juga. Ya, jadi mereka, para rasul ini sudah dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa lidah, berbahasa roh, saudara-saudara. Bisa melalui khotbah langsung mereka kepenuhan Roh Kudus dan berbahasa lidah, atau juga melalui penumpangan tangan dari orang yang memang sudah penuh Roh Kudus dan berbahasa lidah. Saudara-saudara, yang terpenting mintalah kepada Bapa, maka Bapa akan mengaruniakan apa yang saudara minta dengan sungguh-sungguh tulus dan iman untuk membangun kehidupan dan kerajaan Elohim di dunia ini. Saudara-saudara, semuanya bisa saudara nikmati kalau saudara mau terbuka, mau rendah diri, mau rendah hati, dan mau belajar. Apakah saudara selama hidupmu akan tetap seperti ini kalau belum mengerti bahasa roh selamanya sampai mati tidak mengerti bahasa roh, padahal bahasa roh ada di dalam kitab suci dan pengalaman para rasul-rasul Tuhan? Saudara, ada pilihan di dalam. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara merasa diberkati dengan firman ini, silahkan tekan subscribe pada laptop atau HP saudara untuk bisa mengikuti pelajaran berikutnya dari kami. Saudara-saudara, kami berdoa berkat Bapa yang di surga turun atas saudara, diberi pencerahan, diberi tuntunan, dan saudara mampu melakukan firman Tuhan, dan berkat Bapa Yahweh Elohim Sang Pencipta langit dan bumi turun atas saudara, sehat dan umur panjang. Haleluya. Amin.